nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pada sore hari ini saya undang setiap kita yang ada di tempat ini, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan Yesus Kristus. Kita mau katakan, Buta Pandang dari gereja mana? Mari bersuka cita bersama choir. 1, 2, 3, 4. Mari bersama-sama dengan pujian ini katakan, Buta Pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Kita katakan, Buta Pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Buta Pandang suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudara. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Seberapa banyak kita yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan. Amin. Yang percaya setiap kita dipilih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat pujian ini, katakan, mari kita semua
percaya, semua lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Lebih sungguh lagi Bonerges di tempat ini, angkat suaramu buat Tuhan Yesus, merenaikan pujian ini bersama-sama, katakan. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Yang semangat memuji Tuhan, lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Kita umat yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, buat dari tubuh dan darahnya bagi setiap kita. Kita dipilih, kita dipanggil buat memuliakan nama Tuhan Yesus Raja. Mari bebaskan kita memuji Tuhan. Bonerges di Medias. Dari pilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi. Mari berdoa buat Tuhan. Sama-sama Bonerges di tempat ini di rumah. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Yang sama-sama Bonerges di Medias, katakan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya Mari sama-sama. bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Mari musik memuji Tuhan Yesus Raja. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami umat lebih dari pemenang. Kami telah dibebaskan dari setiap belenggu dosa.
sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan dan mari lagi gereja Tuhan, one again. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan dan pujian kami. Terimalah sembahan dan pujian kami. Sekali lagi kita bersembah Tuhan. Terimalah sembahan dan pujian kami. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Seberapa yang bersuka cita diberkati bola megang tangan kita buat Tuhan Yesus. Yang bersyukur ada di gereja Tiberias, yang bersyukur ada di negara Indonesia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita datang di tempat ini memuji menyembah Tuhan. Lebih dalam kita mau sembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi hidup kami, bagi gereja kami, bagi bangsa kami Indonesia. Kami datang mau ucap syukur sama Engkau Tuhan Yesus. Dan begitu besar kasih-Mu akan setiap kami Kau datang kepada kami Tuhan. Kau pandang setiap ketulusan hati kami yang hadir, anak-anak muda di tempat ini yang ada di rumah, dimanapun kami berada. Kami mau datang menyembah-Mu lebih dalam lagi melalui pujian penyembahan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Ibadah kami bukan ibadah rutinitas biasa. Ibadah kami mengandung janji-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi di gereja kami Tiberias, di negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Ucap berkat bagi setiap kami anak-anak muda yang hadir di tempat ini. Kami rindu lebih dalam lagi menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ucap berkat bagi gembala sidang kami kasih Ibu Darniati Pariaji, sama dengan seluruh keluarga besar, aman dalam lindungan kasih Tuhan yang sempurna. Sebentar kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu membimbing setiap kami, menguatkan setiap kami ya Bapa. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Angkat tangan kita, bebaskan roh kita, sembah Tuhan Yesus. Gereja Tuhan, kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Kita mau puji Tuhan Yesus Raja. Mari puji Yesusku,
Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kau yang layak terima pujian, hormat, syukur kami Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Sama-sama. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Angkat tangan, kita mau sembah Tuhan. Angkat tangan menyembah, sebab Allah kami Tuhan, sebab Allah Maha Kudus hadir. Sekali lagi, mari Bonerges Tiberias katakan, kini saatnya, kini saatnya, oh Tuhan, berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, mau sembah Tuhan Yesus. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Tuhan, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari angkat tangan kita, gereja Tiberias Bonerges katakan, kita kata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Oh mari puji Tuhan, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha. Mari lebih lagi Bonerges. Kita masuk kata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Oh kami puji Engkau, mari puji
sembah Engkau Tuhan. Mari buah harga di tempat ini yang di rumah, angkat suaramu dengan hati bersyukur. Angkat tanganmu katakan, kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran sore hari yang baik. Oh, oh, mari panggil namanya Yesus. Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha. Mari lebih lagi dengan hati bersyukur sama-sama buonar guys. Oh Tuhan, kita masuk. Mari apapun isi hatimu datang sama Tuhan Yesus. Mari senangkan hatinya dengan pujian penyembahan saudara dan saya. Bersama kita
Yesus Tuhan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Mari naikkan doa ucapan syukur malam pada sore hari bersama Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami tahu kepada siapa kami menyembah, kami tahu kepada siapa kami memuji. Yesus Allah kami yang layak terima puji. Layaklah segala bangsa memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Semua lutut bertelut bahwa Engkaulah Yesus Juru Selamat yang hidup. Berikan doamu di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Angkat suaramu Boanerges, angkat suaramu, katakan layaklah. Kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Mari lebih lagi angkat tangan kita dua-dua buat Tuhan, katakan layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu Tuhan, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Raja. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Kau layak kudus, layak disembah. Mari sekali lagi lebih tinggi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Terima sembah kami Tuhan, layak disembah. Sama-sama katakan sucilah, katakan bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan, penuh kemuliaan, bumi penuh kemuliaan,
Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan Tiberias. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Tiberias. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Katakan Tiberias. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan Yesus. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Benar ya Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali rekan-rekan muda yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Sesungguhnya hidup ini sederhana saja, tapi kitalah yang kadang-kadang membuat hidup ini jadi ruwet, jadi tidak bisa berkata cukup pada keinginan diri kita sendiri. Kita harus sadari bahwa hidup itu adalah soal pilihan atau keputusan. Mari saudara kita menata hidup kita dengan benar dan mulai berkata cukup, memiliki rasa cukup. Mari kita jalin hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan syukuri apa yang ada pada diri kita sebagai berkat daripada Tuhan Yesus. Keserakahan adalah ketika kita terlalu ingin memiliki segala-galanya dan tidak mau juga berbagi dengan orang lain. Kita tidak bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kita dan merusak hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Orang yang bermurah hati akan selalu diberkati Tuhan. Terus belajar dan untuk tidak khawatir akan masa depan. Jangan biarkan kekhawatiran menjadi penghalang iman kita kepada Tuhan Yesus, tetapi bawalah dalam doa segala permintaan dan khawatir kita, karena Tuhan mampu menyediakan segalanya. Orang yang dapat menguasai diri mampu memutuskan untuk membatasi keinginan dan menyatakan cukup atas semua keinginan, dan itu adalah bukti kedewasaan rohani. Kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan Yesus. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus adalah dasar dari segala berkat yang akan kita terima. Sebab tanpa Kristus kita tidak punya akses kepada kekayaan dan kemuliaan Allah. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Video selengkapnya dari khotbah yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Selanjutnya saya akan bacakan suara gembala bagi setiap kita di tempat ini. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema apakah gereja itu, menyambut hari ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia ke-35 tahun dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Gereja Tiberias Indonesia, berkatilah semua jemaat, pengerja, koordinator dan para pengkhotbah Gereja Tiberias. Berkati kami semua agar terus mencari kerajaan sorga dan kebenarannya.
agar kami semua menjadi warga sorga, selalu siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, apakah gereja itu? Gereja bukanlah bangunan. Bangunan adalah tempat untuk kita bergereja, tetapi gereja yang sesungguhnya kita ini manusia yang percaya Yesus. Kitalah gereja itu, tempat Allah mau berdiam dalam kita dan bekerja lewat kita. Kita adalah bait Allah dan kita harus kudus. Karena Allah kita kudus adanya. Apakah gereja itu? Yang pertama, gereja adalah wadah untuk beribadah. Dalam Ibrani 10 ayat 25, kita beribadah bersama adalah tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 mengajarkan kita untuk ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah, untuk saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kedua, gereja adalah tempat pembinaan rohani orang-orang percaya. Dalam Filipi 4 ayat 9, gereja pada dasarnya menyediakan pengajaran dan pembinaan rohani serta memperkaya pemahaman kita akan firman Tuhan dan menginspirasi hidup yang lebih berarti. Saat kita ibadah mendengarkan firman Tuhan, kita akan dikuatkan dan mendapatkan jawaban. Yang ketiga, gereja adalah untuk melayani sesama. Dalam Matius 20 ayat 28, gereja adalah tempat di mana kita dapat belajar saling melayani serta membangun komunitas dengan talenta dan kemampuan yang kita miliki. Gereja adalah tempat kita mengasihi Tuhan Yesus dan jiwa-jiwa. Yang keempat, kesimpulan. Gereja adalah orang percaya yang bersekutu dalam iman, dibentuk, dibina dalam firman Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Juga tempat di mana kita dapat belajar saling melayani dan membangun. Gereja adalah wilayah kekuasaan Tuhan Yesus. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15. Kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Demikian suara gembala bagi setiap kita di tempat ini. Mari sambil siapkan hatimu untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Kita teduhkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk sambut kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati. Hamba boleh kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Elfri Sirait, Tuhan berkati setiap bibir lidahnya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah setiap firman yang disampaikan adalah isi hati Tuhan bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar kami serahkan firman Tuhan ke dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Dia sungguh
indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh, sambutlah Yesus. Sambil saya undang saudara berdengar dengan mudah, kita boleh bangkit berdiri. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan oleh hamba-Nya yang terkasih, Bapak Pendeta El Krislam. Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Di atas kepala saudara yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur. Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Kami sungguh rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hadir untuk memberkati kami. Hadir untuk menyembuhkan kami. Hadir untuk memeteraikan setiap kami menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat sore yang indah ini. Kami berkumpul dalam ibadah KKR Kaum Muda Puan Nerges, yaitu dalam rangkaian ucapan syukur hari ulang tahun Gereja Tiberias yang ke-35 tahun. Dan juga hari kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kami bersyukur buat gerejamu Tuhan, Tiberias Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk negara kami, bangsa kami, Indonesia Raya. Dan berkatilah negeri kami, berkatilah Tiberias, penuh kemuliaan, penuh kuasa Tuhan. Berkatilah anak-anak mudamu, diberkati Tuhan, diberi masa depan yang indah. Kami percaya malam ini malam mujizat Tuhan, malam berkat dicurahkan bagi setiap kami, malam di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Karena kami percaya orang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang berjumpa dengan Tuhan hidupnya diubahkan, hidupnya diberkati Tuhan. Sembuhkan yang sakit,
kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat, lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat sore, Shalom Bonerges. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, ada sukacita, amin. Puji Tuhan, doa saya kita semua selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Demikian juga saudara, anak-anak muda atau siapapun saudara, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, selamat bergabung dalam ibadah KKR Kaum Muda Bonerges. Doa saya, saudara dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, diberkati Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, merdeka. Ini anak muda atau opa-opa ini? Kok pelan sekali? Sama-sama, merdeka. Tiberias penuh kemuliaan. Tiberias bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara udah lomba? Belum. Lomba apa tadi? Makan kerupuk? Belum ya? Ya bolehlah besok lomba habis gereja atau hari Senin. Kalau ada lomba pendeta saya mau ikut juga saudara. Saudara setuju nggak? Pendeta lomba makan kerupuk, setuju nggak? Boleh juga tuh usul-usul saudara. Bilang sama Ibu Gembala, pendeta lomba 17 Agustus. Ya puji Tuhan. Ya saya lihat saudara anak-anak muda yang energik, anak-anak muda yang semangat. Percayalah masa depan saudara cerah. Amin. Sama-sama bilang bersama saya, masa depanku cerah. Ini lagi-lagi opa-opa suaranya pelan. Ayo sama-sama, masa depanku cerah. Karena Tuhan yang menjamin masa depanku. Amin. Sekali lagi sama-sama, hidupku kuat. Karena Tuhan yang menopang aku. Satu lagi, aku berkemenangan karena Yesus sudah memberikan kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, besok jangan lupa saudara semua harus hadir, kasih tahu opa, oma, papa, mama, juga teman saudara. Besok kita kumpul sama-sama di gereja Tiberias, dimanapun Tiberias, di Jabodetabek, di Medan, di Batam, di Bandung, di Semarang, Surabaya, di Manado, Makassar, di Sulawesi, di Kalimantan. Kita kumpul bersama-sama merayakan ulang tahun gereja Tiberias. Amin. Ulang tahun yang keberapa? Yang keberapa? 35. Saya mau tanya, saudara bangga jadi jemaat Tiberias? Yang bangga jadi jemaat Tiberias boleh lambaikan tangan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan. Saudara yang di rumah bangga jadi jemaat Tiberias? Kedengaran saudara. Ya bangga semua ya. Ya saya juga bangga sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan gereja Tiberias. Dan kita bersyukur gereja Tiberias terus Tuhan pakai secara luar biasa. Amin. Maka besok kita merayakan HUT 35 tahun. Saya mau tanya sama saudara, 35 tahun itu sudah dewasa atau anak-anak? Dewasa atau anak-anak? Dewasa ya. Jadi gereja Tiberias sudah dewasa. Jadi saya pelajari dewasa itu ada 3. Dewasa itu ada berapa? 3. Apa saja itu? Yang pertama dewasa biologis. Yang pertama apa? Dewasa biologis. Apa itu pendeta dewasa biologis? Dewasa biologis itu dulu tinggi kita semampai 1 meter nggak sampai gitu saudara. Sekarang tinggi kita 175, 178. Itu dewasa biologis. Dulu timbangan kita 60, sekarang timbangan kita 80. Itu dewasa biologis. Jadi nggak usah bikin apa-apa, saudara cukup makan tidur, makan tidur, makan tidur, saudara pasti berat badan tambah, tinggi tambah ya. Dulu mungkin ya pinggang kita, celana kita ukurannya 30, sekarang ukurannya 36. Itu saudara dewasa biologis. Yang kedua saya pelajari ada yang namanya dewasa psikologis. Yang kedua dewasa apa? Psikologis. Apa itu dewasa psikologis? Dulu kita ada masalah nangis. Dulu sedikit-sedikit cepat tersinggung. Dulu sedikit-sedikit gampang marah.
Nah, semakin kita dewasa secara psikologis, kita ada masalah, ada pergumulan, kita nggak langsung nangis. Karena semakin bijak, semakin dewasa. Itu dewasa psikologis ya. Yang ketiga adalah dewasa iman. Yang ketiga apa? Dewasa iman. Apa itu dewasa iman? Kita tidak meminta orang lain berubah, tapi kita berubah karena orang lain. Amin. Kita nggak meminta masalah supaya Tuhan ambil atau Tuhan angkat masalah kita, tapi kita minta Tuhan beri kekuatan apapun masalah kita, kita keluar sebagai pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, jadi gereja Tiberias ini saudara didirikan oleh mendiang Pak Pariaji, yaitu pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan juga Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara, ada 5 hal kenapa gereja ini didirikan, saudara. Ada berapa hal? 5 hal. Yang pertama, gereja Tiberias didirikan atas perintah Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, perintah Tuhan. Iya. Jadi saya mau tanya sama saudara, kalau Tuhan perintah, saudara lakukan atau tidak lakukan? Lakukan ya. Kalau orang tua perintah aja, saudara pasti lakukan. Bos saudara, saudara perintahkan saudara, saudara lakukan. Sama, gereja Tiberias ini perintah Tuhan. Jadi Pak Pariaji, Ibu Gembala tadinya tidak punya cita-cita, tidak punya yaitu ya bayangan untuk membuat atau mendirikan gereja. Ya, Pak Pariaji dan Ibu justru memilih yaitu mengikuti kepercayaan nenek moyang saudara. 6 bulan menolak melayani, menolak jadi ikut Tuhan saudara. Sampai akhirnya Pak Pariaji dijumpai Tuhan langsung sebuah pagi. Subuh-subuh saudara jam 2 pagi ketika 6 bulan menolak untuk melayani, lalu tiba-tiba Pak Pariaji dijumpai Tuhan langsung dan berkata, akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang empunya kerajaan sorga. Kalau tidak melayani akan dilempar saudara. Nah, lalu yang kedua juga suatu hari yaitu Pendeta Argo Pariaji saudara ada benjolan di tubuhnya dan harus dioperasi di luar negeri saudara. Tapi ya kemungkinan sembuhnya juga ya kecil gitu saudara. Maka Pak Pariaji bopong itu Pendeta Argo Pariaji masuk ruang doa. Lalu Pak Pariaji doa, Tuhan kalau Argo sembuh, tumornya hilang, aku janji melayani. Puji Tuhan, saat itu juga saudara Pendeta Argo yaitu benjolannya hilang saudara, tidak dioperasi dan Pak Pariaji akhirnya melayani dan gereja Tiberias berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama, gereja Tiberias didirikan atas perintah Tuhan. Yang kedua, gereja Tiberias didirikan atas pengorbanan. Yang kedua apa? Pengorbanan. Jadi waktu mendiang Pak Pariaji, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji memulai pelayanan, memulai gereja, dia menjual hartanya, menjual rumahnya, menjual propertinya, miliknya. Untuk apa? Untuk melayani saudara. Ya, bagi-bagi kitab Injil, 500.000 kitab Injil saudara. Setiap kitab Injil itu ditumpang tangan saudara, ditumpang tangan. Maka pergi naik bus, naik kereta, naik taksi saudara, kemana-mana. Lalu membagi-bagikan kitab Injil. Dan doanya apa saudara? Satu kitab Injil akan memenangkan satu keluarga. Jadi kalau 500.000 kitab Injil kali satu keluarga itu 4 orang, kira-kira berapa orang itu saudara? Berapa? 2 juta ya? 2 juta orang saudara. Nah itulah pengorbanan ya. Sampai hari ini gereja Tiberias juga dibangun atas dasar pengorbanan. Yang ketiga, gereja Tiberias didirikan saudara yaitu untuk mengembalikan gereja, mendirikan gereja seperti zaman Kisah Rasul. Yang ketiga, mendirikan gereja seperti apa? Zaman Kisah Rasul, yaitu gereja yang penuh kuasa mujizat, gereja yang kuasanya besar, kuasanya yaitu luar biasa, saudara, amin. Dan yang keempat, saudara, gereja Tiberias didirikan untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Yang keempat, gereja Tiberias didirikan untuk mengembalikan apa? Kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Itu sebabnya setiap minggu di Tiberias, setiap ibadah, mau ibadah apa saja pasti ada minyak dan anggur. Amin. Dan ini semua adalah sarana untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi Yesus akan datang kedua kali, saudara yang ada minyak dan anggur, saudara akan terangkat ke surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan yang kelima,
gereja Tiberias didirikan saudara untuk menyerukan manusia suci pikiran, suci perkataan, suci segala perbuatan agar siap menjadi mempelai Kristus. Amin. Maka visi misi gereja Tiberias apa? Apa visi misi gereja Tiberias? Enggak kedengeran. Apa? Mempersiapkan jemaat yang kudus, terus misionaris dan apa? Saya mau tanya sama saudara, saudara sudah siap ke surga? Siapa yang sudah siap ke surga? Mau sekarang? Janganlah ya, masih muda-muda saudara. Ya, kita semua harus siap ke surga, amin. Nah, jadi puji Tuhan, besok kita akan merayakan 35 tahun Gereja Tiberias Indonesia. Sekarang kita baca Alkitab, Matius pasal 10 ayat 5 sampai 10. 5 ayat kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah apa? Dekat. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ayat 9, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ayat 10, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan sore hari ini. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Tema kita sore hari ini, melayani adalah suatu pengabdian. Apa temanya? Melayani adalah suatu pengabdian. Saudaraku, ayat yang baru kita baca tadi, ini kisah ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada berapa murid Tuhan Yesus? 12. Ya. Jadi murid Tuhan Yesus 12. Tuhan utus murid-murid Tuhan Yesus. Nah, yang menarik waktu Tuhan utus murid-muridnya, Yesus bilang apa? Jangan bawa pakaian ganti. Jangan bawa bekal. Jangan bawa emas, perak. Jangan bawa uang. Kenapa Tuhan utus murid-muridnya jangan bawa baju ganti, jangan bawa bekal, jangan bawa uang, jangan macam-macam bawa apa. Ini bicara tentang kalau kita melayani, maka percayalah Tuhan pasti pelihara kita. Katakan amin. Tuhan pasti cukupi hidup kita. Katakan amin, saudara. Jadi ayat ini memberitahu kepada kita bahwa pelayanan adalah sebuah pengabdian. Dan pelayanan itu saudara enggak hanya di gereja. Pelayanan itu ada 2. Pelayanan itu ada berapa? 2. Yang pertama pelayanan liturgi. Yang pertama pelayanan apa? Liturgi. Apa itu pelayanan liturgi? Itu yang di gereja. Penerima tamu, pendeta, ini pelayanan liturgi. Worship leader tadi, singer, pemain musik. Itu semua saudara pelayanan liturgi. Ya. Nah, yang kedua adalah pelayanan seumur hidup. Yang kedua apa? Pelayanan seumur hidup. Yang mana itu pelayanan seumur hidup? Pelayanan waktu kita sehari-hari, hidup sehari-hari. Di rumah, di sekolah, di kantor. Nah, itu pelayanan seumur hidup, saudara. Nah, melayani itu bukan hanya tugas kita di gereja. Tapi melayani itu adalah panggilan bagi semua orang Kristen. Amin. Jadi mari kita semua jadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Enggak hanya di gereja, tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, saya mau tanya sama saudara, nih, kalau Tuhan ambil bagian sendiri, maksudnya Tuhan lakukan pekerjaannya sendiri, misalkan jadi pendeta, jadi penginjil, jadi MC, jadi singer, jadi pemain musik, Tuhan kerjakan sendiri semua itu, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Lalu kenapa Tuhan panggil saudara? Tuhan panggil saudara jadi pendeta, Tuhan panggil saudara jadi worship leader, Tuhan panggil saudara jadi MC, jadi singer. Kenapa Tuhan panggil saudara? Satu tujuannya,
supaya saudara terhormat. Sama-sama bilang bersama saya, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Amin. Misalkan saudara dipanggil, misalkan Elfri Sirait dipanggil presiden, terhormat tidak? Terhormat. Atau saudara dipanggil ibu gembala, misalkan siapa? Markus dipanggil ibu gembala, saya dipanggil ibu gembala, terhormat atau tidak? Terhormat. Jadi hari ini kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani, saudara sedang dihormati. Amin. Terhormat. Nah, pertanyaannya, apa itu pelayanan? Pelayanan kepada Tuhan adalah semua tindakan, baik itu pikiran, ucapan, dan apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, pelayanan kepada Tuhan adalah semua tindakan, baik yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itulah pelayanan saudara. Jadi pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, itu kalau sesuai firman Tuhan, sesuai apa yang Tuhan kehendaki, kita sudah melayani. Amin. Tadi sebelum ke sini saya melayani pemakaman di Kerawang, saudara. Maka sebelumnya di rumah duka dulu tutup peti, maka yang meninggal seorang ibu, lalu suaminya saya datang menyambut sambil nangis, Pak Pendeta, pesan almarhum, katanya dia mau dilayani pemakamannya sama pendeta di gereja Tiberias, dia mau diurapi minyak. Nah saudara, kenapa sampai seperti itu? Karena dia yakin bahwa kuasa minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, katakan amin. Maka kalau pelayanan kita berkenan, orang akan diberkati. Amin. Saya doa hidup saudara jadi berkat. Amin. Saya mau tanya sama saudara, saudara sudah jadi berkat? Sudah jadi berkat atau belum? Harapan saya saudara sudah jadi berkat. Jangan sampai saudara jadi batu sandungan. Jangan sampai saudara dari lahir sampai tua selalu jadi batu sandungan. Jadi kalau ngumpul-ngumpul, si batu sandungan datang gitu saudara. Ada di sini yang seperti itu ada? Jangan ya, harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara mau hidupnya jadi berkat? Lakukan yang terbaik. Amin. Nah selanjutnya, pelayanan adalah sebuah pengabdian. Apa itu pelayanan sebuah pengabdian? Yang pertama, pengabdian artinya kita memberikan hidup, waktu, dan tenaga kita untuk Tuhan. Jadi kalau saudara kerjanya, studinya, ya dalam kehidupan saudara, saudara berikan untuk Tuhan, maka itu saudara sudah melayani, sudah mengabdi untuk Tuhan. Tapi kalau saudara selama hidup hanya melakukan hal yang menyenangkan daging, melakukan dosa, saudara enggak melayani Tuhan, walaupun saudara pelayan gereja. Amin. Yang kedua, pelayanan adalah pengabdian, artinya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya mau tanya sama saudara, saudara mau kasih pacar saudara yang terbaik atau yang kurang baik? Yang terbaik atau yang kurang baik? Iya, sayangku, cintaku, emasku, bulanku, matahariku. Inilah yang terbaik aku berikan sama kamu. Itu sama kekasih kita aja kita berikan yang terbaik. Saya mau tanya sama saudara, saudara mau kasih yang terbaik sama Tuhan atau setengah-setengah? Yang terbaik. Jangan berikan sisa-sisa. Kadang-kala kita berikan hidup kita sisa-sisa. Udah tua baru mikir melayani. Udah tua baru mikir ke gereja. Kadang-kala anak-anak muda, Pak Pendeta, masa muda itu masa senang-senang, masa foya-foya. Lalu saudara ketika udah nggak berdaya lagi baru ke gereja. Hari ini berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Nah yang ketiga, pelayanan adalah pengabdian. Apa artinya? Berarti kita melakukan untuk tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Sama-sama bilang bersama saya, untuk tujuan Tuhan.
bukan tujuan aku. Amin. Kenapa ada banyak orang kecewa? Kadang-kala ada orang kecewa, undur dari pelayanan, undur dari gereja. Kenapa? Karena dia melakukan untuk tujuan dirinya. Amin. Gereja itu atau tempat itu kalau nggak ada saya pasti nggak bisa. Itu salah. Itu udah menggeser pelayanan, bukan untuk tujuan Tuhan, tapi untuk tujuan pribadi. Amin. Sadarlah kita semua ini bisa ada seperti ini karena anugerah Tuhan. Amin. Iya, tujuan itu penting. Saudara ke gereja hari ini tujuannya apa? Ketemu pacar. Saudara ke gereja hari ini tujuannya apa? Cari jodoh. Saya mau tanya sama saudara, saudara ke gereja cari jodoh salah atau salah? Boleh juga memang. Tapi itu bukan tujuan utama, amin. Tujuan utama kita cari Tuhan, amin. Kalau saudara ke gereja cari Tuhan, nanti Tuhan yang kasih jodoh sama saudara. Iya, kita cari sendiri udek-udek saudara nggak ketemu-ketemu, nggak ada yang cocok. Tapi kalau Tuhan yang kasih, Tuhan kasih yang terbaik. Ya kira-kira mirip Gal Gadot lah gitu saudara. Amin. Jadi lakukan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Ya, lakukan untuk tujuan Tuhan. Amin. Nah, Tiberias ini juga punya prinsip. Prinsip pelayanan Tiberias yang pertama, pelayanan adalah pengorbanan. Yang kedua, melayani dengan kekudusan. Yang ketiga, melayani dengan kejujuran dan kesetiaan. Amin. Itu sebabnya mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara ini yang mau jadi pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang akan ditabiskan, didoakan. Saudara juga yang di rumah, yang rindu mau melayani, bergabunglah. Hari ini ada sekian orang akan ditabiskan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Maka mari kita melayani sungguh-sungguh. Bukan hanya di gereja, dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, kenapa kita harus melayani dengan sungguh-sungguh? Yang pertama, kita baca Yohanes 12 ayat 26. Sama-sama 2, 3, ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan, sama-sama bilang bersama saya, aku melayani Tuhan, aku dihormati Bapa. Amin. Saudara kalau dihormati teman saudara senang atau senang? Senang. Saudara dihormati pimpinanmu senang atau bahagia? Senang dan bahagia. Ya. Nah apalagi kalau Tuhan yang menghormati saudara. Apa artinya saudara? Tuhan tuh kalau menghormati kita berarti dia menghargai pelayanan kita. Mungkin ada orang-orang yang gak melayani, gak menghargai pelayanan saudara. Ada orang-orang yang gak melihat dan tidak menghargai apa yang saudara lakukan. Tapi hari ini dengar baik, apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, Tuhan menghargainya. Katakan amin. Jadi yang pertama, kenapa kita harus melayani dengan sungguh-sungguh? Yang pertama, karena Tuhan menghargai pelayanan kita. Amin. Hari ini mari, mungkin saudara, dulu saya saudara sebelum jadi pendeta, saya jadi pendoa saudara, jadi di ruang doa. Jadi dulu ada tingkatannya. Pertama masuk ruang doa dulu saudara, ruang doa dulu saya di Cyberpark, dulu namanya Hero Plaza gitu saudara. Nah itu nggak langsung jadi pendeta, ya masuk ruang doa dulu. Dari MC bilang salam, nah kita masuk ruang doa. Nah biasa kalau ruang doa itu nggak banyak, paling 2-3 orang. Kenapa? Kadang-kala saya ajak teman, ayo masuk ruang doa. Mohon maaf saya lagi datang bulan, gitu saudara. Mohon maaf saya lagi sakit perut, maka ruang doa itu nggak laku saudara. Tapi apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, Tuhan perhitungkan. Katakan amin. Nah udah dari ruang doa naik kelas saudara. Naik kelasnya apa selanjutnya? Lipat buletin saudara. Dulu ada buletinnya warna orange saudara. Itu dicetak di Senen saudara, pakai tak gitu saudara. Jadi kita tuh lipat buletin, baru kasih jemaat. Lalu naik lagi saudara, jadi aser. Shalom, selamat hari Minggu, selamat ibadah. Jadi pendeta ini dulu pernah jadi aser gitu saudara. Ya, udah jadi aser saudara, naik kelas jadi singer gitu saudara. Nah udah jadi singer, naik kelas akhirnya jadi MC. Sampai suatu hari saya dipanggil mendiang Pak Priaji, ikut beliau. Dan akhirnya apa saudara? Pak Priaji bilang, Everett, saya tabiskan jadi pendeta. Saya kaget saudara, nggak pernah cita-cita jadi pendeta.
Maka saya bilang sama istri saya, pernah cita-cita jadi pendeta? Enggak pernah gitu saudara. Tapi itulah, kita nggak tahu hidup ini misteri ilahi, amin. Ya saya nggak tahu, mungkin ada di antara saudara hari ini mungkin cuma jemaat, ya atau asar. Siapa tahu saudara nanti jadi pengkhotbah, amin. Iya, atau siapa tahu saudara minimal yang perempuan jadi istri pendeta gitu saudara. Amin, giliran istri pendeta, amin. Ya, Tuhan menghargai pelayanan kita, katakan amin. Yang kedua, kenapa kita harus melayani dengan sungguh-sungguh? Kita baca selanjutnya di dalam 1 Korintus 1, 26 sampai 29. Sama-sama 23 ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang-orang yang bijak. Tidak banyak orang-orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang, stop dulu, Paulus bilang kepada pelayan-pelayan di Korintus, pelayan-pelayan Tuhan, dulu tuh kamu orang-orang biasa, nggak bijak, nggak pengaruh, nggak terpandang, nggak pinter, biasa aja. Terus 27, sama-sama 23 ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang apa? Berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang hari ini mungkin orang menertawakan kamu. Ih, siapa dia? Sekolah pun enggak. Ih, dia kan enggak S1, enggak S2. Hari ini saudara, kadangkala Tuhan pilih orang, panggil orang, bukan orang yang pintar, bukan orang yang hebat, tapi Tuhan yang hebat bisa promosikan hidup saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terus lagi kita baca selanjutnya ayat 28, sama-sama 23 ya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang 29, sama-sama. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang apa? Memegahkan diri, yang sombong di hadapan Allah. Saudara perhatikan, waktu Tuhan Yesus, waktu Tuhan memilih hamba-hambanya, itu hamba-hambanya orang-orang biasa. Mungkin orang-orang tak terpelajar. Tapi ketika mereka dipilih, dipanggil, diangkat menjadi pelayan Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Saudara ingat Yusuf, siapa Yusuf sebelumnya? Tidak diperhitungkan. Dibuang ke sumur, dijual jadi budak, difitnah, masuk penjara, enggak ada yang memperhitungkan. Hasilnya apa? Dipilih Tuhan, Yusuf menjadi perdana menteri. Yang kedua, ingat siapa? Musa. Saudara tahu Musa? Musa itu seorang yang pendendam. Suatu hari dia melihat orang Mesir, saudara, membunuh, yaitu orang Ibrani. Maka Musa enggak terima, Musa bunuh itu saudara, orang Mesir itu. Tapi Tuhan pilih Musa. Musa bilang, Tuhan, aku enggak pinter ngomong, enggak peta lidah. Tuhan pakai Musa menjadi apa? Juru bicaranya Tuhan. Amin. Saudara ingat Daud? Siapa Daud? Seorang anak muda yang kecil umur 16 tahun saudara. Cuma menggembalakan domba. Dombanya pun 2-3 ekor. Tapi Tuhan pilih Daud. Akhirnya apa? Daud menjadi raja yang besar. Amin. Lalu Esther. Saudara tahu Esther? Esther itu saudara peserta lomba ratu kecantikan. Waktu itu Raja Ahasuerus lagi cari istri. Maka dipilihlah wanita-wanita termasuk Esther. Esther itu cuma ya peserta lomba ratu kecantikan. Tapi Tuhan pilih Esther menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara ingat selanjutnya siapa lagi? Paulus. Paulus dulu saudara mengejar orang-orang percaya. Sampai akhirnya Tuhan pilih. Dan Paulus menulis banyak surat di dalam Alkitab kita. Hari ini saudara jangan berkecil hati. Tuhan tidak pilih orang yang pintar. Tuhan tidak pilih orang yang mampu. Tapi Tuhan pilih orang yang mau. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Amin. Jadi Tuhan pilih orang-orang yang mau. Kenapa? Karena orang yang mau Tuhan bisa perlengkapi. Tuhan bisa angkat hidupnya. Amin. Maka yang kedua, kenapa kita harus melayani dengan sungguh-sungguh? Karena dengan melayani Tuhan angkat hidup kita. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus, angkat hidupku menjadi lebih baik. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus melayani dengan sungguh-sungguh? Kita baca selanjutnya di dalam Lukas 9, 1 dan 2. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka
untuk menguasai setan-setan, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan untuk, saudara perhatikan, waktu Tuhan mengutus murid-muridnya, Tuhan memberikan tenaga dan kuasa. Sama-sama bilang bersama saya, tenaga dan kuasa. Maka yang ketiga, yang terakhir, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kita kuasa. Sama-sama bilang bersama saya, aku terima kuasa. Amin. Kuasa yang Tuhan berikan adalah kuasa yang luar biasa. Kuasa yang bisa membuka pintu sorga. Kuasa yang bisa membuka pintu-pintu yang tertutup. Saya doa saudara menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Saya doa hidupmu penuh kuasa, penuh kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sama-sama berkata, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Lagi sama-sama. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami dengan syukur kami kepada-Mu, Engkau yang telah menopang gereja-Mu di Beria. Engkau yang menyertai pelayanan-Mu di gereja-Mu. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Turunlah berkat-Mu Tuhan. Berkenanlah atas pelayanan gereja di Beria. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Bagi-Mu lah segala pujian.
terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, firman-Mu yang ditabur, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Berikan kami tidak saja cakap sebagai pendengar yang baik, tapi kami cakap sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami ditempatkan, kami menjadi garam dan terang-Mu ya Allah. Berkati hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Elfri Sirait yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pakai lebih luar biasa lagi untuk memenangkan banyak jiwa, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bersama dengan keluarga besar, bersama dengan istri, anak-anak, bersama dengan tim, aman dalam lindungan kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Kesempatan yang baik pada sore malam hari ini kami diberi kesempatan sebelum menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi, kami juga yang belum dapat memberi. Tuhan Yesus selalu berkati apa yang kami kerjakan, Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Biar setiap persembahan jemaat Tuhan berikan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang diberkati siap memberkati. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman muda juga sidang jemaat Tuhan. Kita bawa persembahan dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Kita bawa persembahan dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, Kau limpahkan kebaikanmu, ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku, damai-Mu yang segarkan jiwaku. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Terima kasih buat persembahan teman-teman sekalian. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Sama-sama di malam hari ini kita akan hampiri meja perjamuan kudus Tuhan. Namamu Yesus sembuhkan kami, Namamu Yesus sempurnakan setiap dengan hati bersyukur. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kita bangkit berdiri sama-sama, kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah di sore hari ini. Saat ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Doa kami, siapapun kami yang makan tubuh Tuhan Yesus, minum darah Tuhan Yesus, kami akan bangkit pada akhir zaman, hidup kekal di sorga. Dan selama kami hidup di bumi, hidup kami seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kita angkat roti di atas kepala bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh
Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib, yang pertama yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib. Mulai hari ini kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak segala sakit penyakit. Doa kami bersama keluarga tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak leukemia. Kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU. Dimanapun kami melangkah berada, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Kita angkat cawan di atas kepala bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian, jauhkan rumah tanggaku dari orang ketiga. Mulutku diurapi, tidak dusta, tidak menipu. Doa-doaku Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Tanganku diurapi, tidak cemar, tidak mencuri. Yang ku pegang, yang ku kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Tuhan Yesus, jantungku sempurna sehat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Tuhan Yesus, ginjalku sempurna sehat, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Tuhan Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Tuhan Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Sejenak saudara doa. Tuhan Yesus berkati siapapun yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Berkati pekerjaan, usaha mereka diberkati berhasil. Beri masa depan yang indah. Suatu hari kelak mereka akan menjadi penerus-penerus gereja. Mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang akan menjadi generasi unggul, generasi the best, the biggest di bidangnya, generasi juara, generasi pemenang di dalam Tuhan. Kami doa berkati acara perayaan ulang tahun Gereja Tiberias esok hari, sepanjang hari di seluruh cabang Gereja Tiberias selalu penuh kuasa, penuh kemuliaan, nama Tuhan dimuliakan, jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Sekali lagi bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus. Kami percaya bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selalu cuba baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia. Suatu hari kelak akan terbang kawan awan, jumpa Tuhan, pesta di sorga. Yang ketiga,
dengan roti mana, selalu kasut baru, gambaran seorang majikan. Aku percaya dengan perjamuan kursi ini diangkat naik, punya roh majikan, karirku, usahaku, pekerjaanku diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit, segala penderitaan sudah disembuhkan, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus pada malam hari ini. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus ada di dalam saudara-saudara dalam Tuhan. Bangkitkan imanmu. Tubuhmu Yesus yang sembuhkan kami. Tubuhmu Yesus yang sempurnakan kami. Menjadi ciptaan yang baru, serupakan baru. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara, sama-sama kita doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Kami percaya kami telah ditebus dari segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji bertobat. Beri kami ya Tuhan setiap hari roh pertobatan. Yang kedua, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Nama kami termeterai menjadi warga sorga. Suatu hari kelak Tuhan akan undang kami pesta di sorga. Yang ketiga, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu, Gereja Tiberias Indonesia. Kami mengucap syukur 35 tahun tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang hebat, yang terus menyertai pelayanan gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk gembala sidang kami, Mendiang Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Engkau yang telah memilih beliau dan memakai beliau untuk mendirikan gereja Tiberias. Dan berkatilah gereja Tiberias, terus Tuhan pakai secara luar biasa sampai kedatangan-Mu yang kedua kali untuk mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Kami imani Tuhan, gereja Tiberias penuh kuasa, penuh kemuliaan. Berkatilah keluarga gembala sidang kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkatilah para pengerja gereja Tiberias, para koordinator, para pembicara, para pengkhotbah, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua jemaat Tiberias dimanapun berada, diberkati Tuhan. Kami semua senantiasa berjaga-jaga, hidup dalam pertobatan, sehingga kapanpun Tuhan datang, kami akan terangkat jumpa Tuhan, pesta di sorga. Hari ini kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia yang akan merayakan HUT kemerdekaan yang ke-80 tahun. Berkatilah bangsa kami, bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, tidak resesi, tidak krisis. Berkatilah para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Berkatilah seluruh rakyat Indonesia, damai, bersatu, kuat, teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap tetes minyak urapan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Berkatilah setiap lembar permohonan doa syafaat umat-Mu, setiap nama, setiap doa-doa, Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Engkau yang berkata di atas kayu salib, semua sudah selesai,
semua sudah ditanggung Tuhan, semua dijawab Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua yang melayani, berkati Bu Anerges Worship Team, berkati yaitu Daniel Rudolph, berkati Randy, berkati para singer, berkati para pemain musik, berkati Daniel Bagus, Gerald, berkati Jordan, juga James, berkati seluruh choir, anak-anak muda beri masa depan yang indah, berkati para pengerja, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, semua yang ambil bagian pelayanan diberkati Tuhan. Berkati seluruh jemaatmu, sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkatilah gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan yang beliau sudah berikan, buat yaitu kasih sayang-Mu yang Kau berikan melalui beliau, juga buat kesetiaan beliau untuk melayani Tuhan, untuk berkorban terus bagi pelayanan-Mu, bagi gereja-Mu ya Tuhan. Berkatilah Ibu Gembala Tuhan, beri dia kesehatan, beri umur panjang, dan Tuhan terus pakai secara luar biasa menjadi alat-Mu yang tangguh untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias mempelayakan siap pesta di surga. Berkatilah Pendeta Argo Pariaji, berkati Pendeta Aristo Pariaji. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan Yesus. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali Tuhan awan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggam tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai diterima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Kami informasikan bagi teman-teman untuk jangan pulang terlebih dahulu. Teman-teman boleh duduk kembali. Kami informasikan bahwa teman-teman khususnya yang berhasil jangan pulang dulu. Teman-teman Bonerges boleh duduk kembali. Teman-teman Bonerges boleh duduk kembali.